Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali tanpa kekurangan suatu apapun, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada malam hari ini bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bab yang ke-20, larangan mengganggu tetangga, hadis 170. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam surga man la ya'manu jaruhu, orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Para jamaah, al-bawa'iq jamak dari ba'iqah. Menurut Imam Nawawi artinya adalah malapetaka, musibah atau bencana. Tetangga yang dia itu resek, mengganggu tetangga yang lainnya. Ini perkara yang tidak sepele, karena kita bisa merasakan apabila kita bertetangga dengan orang yang resek, yang dia itu suka mengganggu atau akhlaknya tidak terpuji. Pekerjaannya itu maling, begal, ngerampok, kemudian dia tidak tahu aturan-aturan agama. Tentu ini masalah tersendiri buat kita. Apalagi kita sendirian, sementara tetangga-tetangga kita kanan kiri semuanya seperti itu. Oleh karena itu, hidup tetangga, bertetangga niki merupakan perhatian yang serius bagi Rasulullah. Dan jangan sampai kita sebagai orang muslim memiliki tetangga yang juga saudara kita. Kitanya yang resek, kitanya yang dianggap sering mengganggu. Jangan sampai ada anggapan bahwa kita itu memiliki tetangga sementara kita itu dianggap sebagai orang yang seneng ganggu tetangga liane. Dan ini bukan tipikal seorang mukmin, ma'asyiral muslimin, apabila kita dianggap oleh tetangga-tetangga kita yang lain sebagai orang yang senang mengganggu tetangganya. Terus hati-hati dan waspada terhadap permasalahan mengganggu tetangga ini. Sampai Rasulullah menyatakan tidak masuk surga.
Niki kan serius. Tidak masuk surga orang yang suka mengganggu tetangganya itu. Di sini Imam Nawawi menyatakan bahwa yang dimaksud tidak masuk surga itu adalah orang ini menghalalkan perbuatan buruk tersebut. Maksudnya dia menganggap mengganggu tetangga itu tidak masalah, halal. Mencuri miliknya, membuat perkara-perkara yang tidak baik. Atau memang kita sengaja berbuat tidak baik kepada tetangga. Maka ini haram hukumnya untuk dilakukan. Oleh karena itu, orang ini bisa dikatakan tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia berbuat dosa. Dan dosa itu pasti akan dibalas oleh Allah. Kedua, bisa jadi dia ini memang tidak akan masuk surga pada waktu orang-orang itu beruntung memasukinya. Saat pintu-pintu surga itu dibuka, orang-orang mendapatkan balasannya. Orang yang senantiasa senang ganggu tetangganya ini ditahan oleh Allah. Ditahan oleh Allah. Yang mana bisa jadi orang ini nanti diampuni, atau bisa jadi orang ini akan dibalas kejahatannya dengan dijebloskan dulu ke dalam neraka. Ini makna dari hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi berpendapat seperti ini? Karena memang ma'asyiral muslimin, kita kemarin sudah membahas bahwa ahlul haq, menurut pendapat ahlul haq, sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan mengesahkan Allah, dia bertauhid, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia masih melakukan dosa-dosa besar, maka urusannya itu dikembalikan kepada Allah. Urusannya dikembalikan kepada Allah. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi dosanya diampuni lantaran keimanannya. Bisa jadi karena keimanan ini merupakan tingkatan yang paling dhuwur pokoknya, cabang dari keimanan yang paling tinggi. Saking besarnya keimanan itu sehingga dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Tetapi bisa jadi dosa-dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Karena dia melakukan dosa-dosa yang besar, termasuk menzalimi saudaranya. Niki kan masalah-masalah yang kaitannya dengan kezaliman, mengganggu tetangga niki. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, kan ngoten. Kalian harus berhati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itu nanti adalah kegelapan di hari kiamat. Tentu saja maksudnya kegelapan ini adalah orang ini bisa jadi tidak diampuni lantaran kezalimannya. Dia akan diambil kebaikannya oleh orang yang pernah dia zalimi. Kalau sampai kebaikannya habis, maka dosa orang yang dia zalimi ditampakkan kepada dirinya. Na'udzubillah ma'asyiral muslimin, tentu kita tidak ingin menjadi seperti ini. Tentu perjalanan kita jangan sampai kita nodai dengan perkara-perkara yang seperti ini. Tidak akan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Na'udzubillah, meskipun hanya mampir saja. Niki berkaitan dengan hadis bab yang ke-20, yaitu masalah tetangga. Bab seterusnya, anjuran untuk menghormati tetangga dan tamu serta senantiasa diam kecuali dari kebenaran. Niki masuk juga dalam cabang keimanan. Hadis yang ke-171. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Niki hadis nggih pun ma'ruf, insyaallah sering kita dengar. Dalam riwayat lain disebutkan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Hadis yang ke 172. Falyuhsin ila jarihi. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis seterusnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Qadhi Iyad rahimakumullah berkata bahwa makna hadis ini adalah barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam, maka wajib baginya memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga serta tamunya. Karena ini adalah merupakan hak tetangga yang harus dijaga dan dilaksanakan. Niki merupakan perintah dari agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa diwasiati Jibril. Jibril itu senantiasa berkata kepada Kanjeng Nabi, apa wasiatnya itu? Diperintah agar berbuat baik kepada tetangga. Sering kali diulang-ulang. Sampai Rasulullah itu menyangka bahwa tetangga itu mendapatkan warisan. Sampai Rasulullah itu menyangka bahwa tetangga itu sepertinya akan mendapatkan warisan dari harta kita. Padahal tidak ada kaitannya dan hubungannya sama sekali dengan kekerabatan. Ini saking urgennya, saking pentingnya agar kita senantiasa memelihara hubungan ketetanggaan itu. Bagaimana ma'asyiral muslimin kita bertetangga dengan orang yang di sebelah kita. Kita tidak pernah keluar rumah saja, tidak pernah bertemu dengan tetangga kita saja. Ini kadang sudah masalah. Dianggap orang yang egois, tidak mau bertetangga dengan orang. Jadi bagaimanalah caranya kita agar kita bisa baik dengan orang-orang sekitar kita dan masyarakat kita. Niki ya nopo carane. Banyak cara dan insya Allah kita sudah paham semua. Hadis niki memberikan pengertian juga menurut Imam Nawawi menjamu tamu. Menjamu tamu ini hukumnya bagaimana? Dalam hadis niki, wajibkah atau sunnahkah atau boleh-boleh saja? Yang pertama, memang menjamu tamu niku termasuk etika Islam dan sifat para nabi serta orang-orang yang soleh. Sifat seorang mukmin itu senantiasa memuliakan tamunya, ma'asyiral muslimin. Nabi Ibrahim itu kalau kedatangan tamu, biasanya beliau akan memberikan hidangan-hidangan yang lezat-lezat. Menyembelih kambing, dihidangkan kepada tamunya. Orang-orang soleh itu menerima tamu dengan riang gembira. Tidak menampakkan kesulitan-kesulitan. Bahkan menjamu dengan sebaik-baiknya sekuat apa yang dia mampu. Ini merupakan etika. Bahkan para ulama itu ada yang mengatakan menjamu tamu itu wajib. Wajib. Menurut Al-Lais, 1 hari 1 malam itu adalah wajib. Wajibnya 1 hari 1 malam, ma'asyiral muslimin.
Enten sebuah riwayat yang mengatakan bahwa 1 malam bagi tamu itu adalah wajib atas setiap muslim. Juga hadis Uqbah yang menyatakan bahwa apabila kalian singgah di suatu kaum, lalu mereka memerintahkan untuk memberikan hak tamu, maka terimalah perkara ini. Maksudnya kita diwajibkan untuk menerima, tidak boleh menolak. Kalau memang tamu itu meminta hak sebagai tamu. Terus bahkan karena saking wajibnya orang ini mempunyai hak menuntut si fulan apabila dia menolak untuk menjamu dirinya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, menjamu tamu ini hukumnya sunnah. Mayoritas kalangan ahli fikih berpendapat bahwa menjamu tamu termasuk bentuk kemuliaan akhlak. Tetapi hukumnya tetap sunnah. Karena dalil-dalil yang menunjukkan kesunahan ini itu adalah lebih kuat. Termasuk dalil ini. Maksudnya itu sunnah, bukan wajib. Terus Rasulullah niku menjelaskan hadiah itu adalah sehari semalam. Maksudnya kewajiban seorang menerima tamu itu sehari semalam. Ada hadis lain 3 hari 3 malam. Di luar itu tamu harus sudah tahu diri. Apalagi sang tuan rumah dalam kondisi tidak mampu. Terus kita harus memahami kaidah niki. Hadis niki hendaklah dia memuliakan dan berbuat baik. Itu bukanlah suatu kewajiban. Apalagi digabungkan dengan memuliakan terhadap tetangga, dan itu memang juga perkara-perkara yang memang hampir wajib, tetapi memuliakan tamu ini tidak wajib. Niki kesepakatan para ulama. Apalagi dalam kondisi memang kita tidak mampu, maka boleh kita tidak menerima asalkan kondisinya betul-betul kita tidak mampu. Tetapi memang sunnah ini berarti kalau kita menjamu, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ini yang harus kita pahami. Kemudian menurut Imam Nawawi, para ulama juga berbeda pendapat tentang menjamu tamu yang diwajibkan. Maksudnya niki orang kota apakah wajib dijamu sebagaimana menjamu orang pedesaan atau bagaimana? Lah ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan kalau orang kota itu tidak wajib, artinya sunnahnya itu tidak harus dilakukan. Karena orang-orang kota itu bisa membeli perbekalan mereka karena banyaknya keperluan-keperluan mereka yang bisa dipenuhi. Bisa nginap di hotel, bisa nginap di mana-mana, membeli makanan juga gampang. Tetapi kalau di pedesaan, nah ini menurut sebagian kalangan harus diberikan hak kesunahan menerima tamu niki. Dikarenakan memang di pedesaan itu sulit untuk mendapatkan perkara-perkara yang kaitannya dengan keperluan orang yang sedang bermusafir. Niki di antara pendapat para ulama yang kaitannya dengan pedesaan. Tetapi nggih memang hadisnya yang dijadikan landasan dasar niki nggih maudhu. Terus tetap saja sunnah. Meskipun Al-Qadhi'iyat niku menyatakan bahwa menjamu tamu dapat menjadi wajib apabila orang itu memang membutuhkan. Betul-betul butuh, dan kita tahu orang ini memang tidak punya apa-apa, itu menjadi wajib ma'asyiral muslimin. Apalagi memang dia dalam kondisi kehabisan bekal dan tidak punya apa-apa, nah ini wajib untuk kita jamu, wajib untuk kita penuhi keperluannya.
berkata baik atau diam. Rasulullah niki menjelaskan falyakul khairan au liyasmut. Menurut para ulama, apabila seseorang itu berbicara, maka katakanlah yang baik-baik mawon. Benar, lurus, mengandung pahala. Mengingatkan tentang kewajiban ataupun hal-hal yang sunnah. Niki yang dimaksud dalam falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kita mengingatkan, berkata yang baik itu termasuk nasihat, termasuk juga nanti amar ma'ruf nahi mungkar itu juga masuk. Sementara kalau dalam hal yang mubah, meskipun ini tidak dosa, tetapi sebisa mungkin seorang mukmin itu menghindari perkataan-perkataan yang tidak perlu, mboten penting. Mboten enten gunane apa maneh. Napa malih menjurus kepada ghibah, menjurus kepada memburuk-burukkan saudara-saudara kita yang lain yang kita belum tentu tahu kebenarannya. Ini kita dilarang. Yang mubah-mubah mawon itu saja hendaknya kita batasi, betul-betul kita batasi. Kenapa? Karena perkara yang mubah niku sering menyeret kepada hal-hal yang diharamkan para jamaah. Dan setiap perkataan itu pasti ada catatannya. Setiap apa yang kita katakan itu dicatat oleh malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Masuk pada ucapan. Masuk pada ucapan. Wa ma ladaihim illa raqibun atid. Dan tidaklah ada pada mereka kecuali malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan mereka. Oleh karena itu harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat. Terus apakah seluruh yang diucapkan oleh seorang hamba itu akan dicatat meskipun sesuatu yang mubah, yang tidak mengandung pahala ataupun dosa? Apakah ini dicatat? Terus nek dewek ngomong kali tiyang, kemudian itu perkara-perkara mubah. Apakah ini masuk dalam catatan dosa ataupun maksiat? Menurut Ibnu Abbas, yang dicatat itu adalah perkataan yang mengandung dosa. Kita akan diazab dan mengandung pahala yang kita akan diberi pahala. Bukan perkataan yang mubah, ma'asyiral muslimin. Kalau yang mubah niki dicatat nggih, repot juga. Akan tetapi syariat telah menganjurkan menurut Ibnu Abbas bahwa kita itu harus menahan diri dari perkara-perkara yang mubah agar kita tidak terseret kepada perkara-perkara yang haram ataupun yang makruh. Niki yang harus kita fahami. Terus kalau kita berkata yang mubah-mubah ini yang insya Allah tidak dosa, dan kalau bisa bagaimana caranya agar baik, itu tidak ada masalah dan tidak ada dosa di situ. Tetapi harus hati-hati, batasi perkara-perkara yang kaitannya dengan perkataan yang mubah-mubah niki. Terus Kanjeng Nabi niku sangat perhatian dengan masalah lisan nggih. Sampai Abu Bakar itu ditegur, Abu Bakar, kamu itu bisa seseorang itu, mboten negur Abu Bakar, seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka hanya karena lisannya, hanya karena lidahnya. Niki harus hati-hati dan bukan permasalahan yang sepele, ma'asyiral muslimin, menjaga lidah niki. Dan termasuk juga kalau kita mubah-mubah itu terlalu berlebihan, niki menjurus ke sana nantinya pasti. Menjurus ke sana, itu tidak mungkin tidak.
Oleh karena itu kita harus berbicara yang baik, nasihat yang baik, atau kalau kita tidak sanggup berbicara yang baik apalagi, maka hendaklah kita diam. Niki kaidahnya. Al-Imam Abu Jalil Muhammad Abdullah bin Abu Sa'id, salah seorang tokoh mazhab Maliki di Maghrib pada zamannya. Niku beliau menyatakan bahwa adab-adab kebaikan itu ada 4 cabang dalam hadis. Yang pertama, sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Falyakul khairan aw liyaskut. Niki hadis sing mriki. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan hal-hal yang baik atau dia diam. Niki nasihat Rasulullah untuk menjaga agar seorang mukmin itu kehormatan dirinya terjaga dengan diam. Kemudian yang kedua adalah hadis di antara tanda baiknya keislaman, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang tidak bermanfaat bagi seorang mukmin itu lebih baik ditinggalkan. Dan banyak ma'asyiral muslimin perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita itu. Perkara-perkaranya kan tidak mengandung pahala, meskipun juga tidak dosa. Tetapi kita itu menghabiskan waktu tanpa ada keuntungan sama sekali. Niki kerugiannya kan teng mriku. Mboten masalah dosanya mboten, tapi kita rugi karena menggunakan perkara-perkara yang kita tidak memiliki keuntungan dengan akhirat. Makanya harus dijaga perkara yang mubah niki. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana mungkin seorang mukmin itu berleha-leha, ngoten lho maksudnya. Sementara akhirat itu sudah jelas akan datang, dunia akan kita tinggalkan. Jadi tidak mungkin berpikir seorang mukmin itu hanya leha-leha. Nggih, bukan berarti serius terus dalam kehidupan nggih mboten. Kita harus tahu kondisi dan situasi. Jadi mboten terlalu kenceng sampai berlebihan nggih mboten. Pertengahan. Pertengahan antara itu. Bagaimana caranya? Yang ketiga, Rasulullah mengatakan la taghdab. Niki cabang sing masuk dalam cabang-cabang keimanan dan kebaikan. Orang mukmin niku sebisa mungkin jangan membiasakan diri mudah marah, mudah naik pitam, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Mumpung jadi atasan, sedikit-sedikit bawahannya dimarahi. Niki kan masalah. Seorang pemimpin yang suka marah, dia tidak akan disukai oleh anak buahnya. Niki harus kita pahami. Barangkali jenengan banyak yang menjadi direktur. Barangkali jenengan ada yang kepala sekolah atau barangkali jenengan pejabat. Harus hati-hati. Apa sih yang membuat kita harus sering-sering marah? Kadang perkaranya niku mboten berat, sepele mawon. Niki lho masalah nggih. Kanjeng Nabi mawon seorang nabi. Niku Anas bin Malik itu membantu Kanjeng Nabi selama 15 tahun. Kanjeng Nabi itu tidak pernah marah, tidak pernah mengucapkan perkataan tidak pernah menegur, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, mboten nate. Padahal Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin kita seneng memperturutkan hawa nafsu amarah niki? Apalagi marahnya tidak pada tempatnya. Niki tambah nemen. Oleh karena itu kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, insya Allah kamu masuk surga. Karena tipikalnya orang ini itu pemarah. Makanya kebaikan seseorang dalam agama itu kan menurut penyakitnya. Nek penyakitnya itu marah, seneng marah, jangan marah. Terus Kanjeng Nabi itu mengobati sesuai dengan penyakitnya. Rasulullah tahu. Terkadang juga
Orang niki banyak ngomong, akhirnya fal yakul khairon aw liyasmut. Ngoten. Terus Kanjeng Nabi sebagai seorang murabbi itu tahu, faham pertanyaan dan apa yang dibutuhkan dari orang yang bertanya itu, dan Rasulullah menjawab sesuai dengan penyakit yang diderita oleh sahabat tersebut. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis yang kemarin kita bahas, bahwa kita tidak akan beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir, sampai kita itu menyukai apa yang disukai oleh saudara kita. Maksudnya ngeten nggih. Kemarin kita sudah bahas, tapi sedikit singkat mawon. Saudara kita ketika menerima nikmat yang berupa keimanan, kebaikan, amal soleh, ilmu, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan kebaikan-kebaikan akhirat, itu kita harus senang. Jangan sampai kita memendam rasa iri. Biasanya kan sesama guru iri dengan guru, sesama ustadz iri dengan ustadz, sesama kepala sekolah iri dengan kepala sekolah, sesama pedagang iri dengan pedagang, kan ngoten. Seorang ustadz umpamanya, ada orang datang baru, dia lebih bagus ceramahnya, lebih baik ilmunya, gelarnya profesor doktor. Terkadang hati kita itu tidak merasa nyaman, istilahnya ngoten lah. Ingin rasanya orang ini kita hilangkan lah, seperti itu, agar tidak menyamai kedudukan kita sebagai ustadz. Niki kan masalah. Dan niki juarang, meskipun dia kiai, meskipun dia seorang ustadz, yang memiliki hati yang bersih niku juara. Harus hati-hati. Karena niki peringatan bagi semua nggih umum. Imam Bukhari niku terlunta-lunta, akhirnya beliau wafat. Itu kan karena irinya ulama-ulama yang lain agar diusir. Imam Ibnu Hazm selama hidupnya terlunta-lunta, terasing. Karena apa? Dia diiri, didengki oleh ulama-ulama yang lain. Dan banyak kalangan-kalangan ulama yang seperti itu. Ibnu Taimiyah, Imam Malik sampai ditempeleng. Niki akibat napa? Iri dengki yang ada pada diri kita. Dan masuk juga bukan ulama-ulama saja, semuanya seperti itu. Makanya kita harus menyukai, usahakan kita senang dengan apa yang disukai oleh si fulan itu dalam masalah apapun. Masalah akhirat justru kita harus lebih senang dan harus mencontoh, harus kita kejar bagaimana caranya. Kalau masalah dunia, kita juga harus senang. Kita mendapatkan dunia kan senang nggih. Saudara kita mendapatkan dunia, kita pun juga harus senang seperti kita mendapatkan dunia. Ngoten lho. Niki secara teori, meskipun prakteknya nantilah. Jadi Kanjeng Nabi ini mewanti-wanti agar jangan sampai seperti niki. Menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Niki masalah bab-bab hati nggih. Memang niki masalah yang kaitannya dengan hati, tidak nampak. Nampaknya itu pada perbuatan, tetapi tidak mesti perbuatan itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati, karena hati itu sangat halus. Kalau bukan orang-orang yang ahlinya, jarang orang yang menyentuh hatinya, itu jarang. Oleh karena itu kita harus senantiasa memperhatikan kebersihan dan kejernihan hati kita dari penyakit-penyakit yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi niki. Imam Nawawi kemudian menjelaskan hadis diam nggih, yaskut atau yasmut itu adalah pangkal keselamatan. Kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik kemudian mendapatkan pahala, maka hendaklah kita diam. Ini lebih selamat berbandingkan kita memperturutkan perkataan kita. Dan ini adalah pangkal keselamatan kita dari neraka. Diam pada waktunya menurut Ustadz Abu Qasim Al-Qushairi itu merupakan sifat laki-laki. Sebagaimana berbicara pada waktunya itu juga sikap yang paling mulia pada diri laki-laki. Ini harus kita pahami, masyarakat muslimin.
diam. Memang waktunya diam. Niku memang sifat laki-laki. Mboten ceriwis. Mboten kakean bawel. Bawel niku napa? Cerewet. Titik-titik nyelatu, titik-titik nyelatu. Kaya sinten niku? Butejo. Titik-titik wah, kakean cocot paribasan ngoten niki. Niki harus kita hati-hati. Dadi laki-laki niku menurut Al-Qusairi nggih ngoten. Diam pada waktunya, tetapi ketika melihat kemungkaran maka dia berbicara secara lantang. Niku laki-laki jantan ngoten lho. Perbedaannya kita kan boten. Nek enten kemungkaran, enten kemaksiatan, enten napa-napa kita diam. Tetapi nek boten waktunya ngomong, kita itu ngomong. Ngoten lho masalah ini kok. Repot memang. Jadi kita itu ma'asyiral muslimin, kata Abu Daqiq Al-Qaid, jangan kita itu jadi setan yang bisu. Ngoten ya. Maksudnya apa? Setan yang bisu itu adalah setan berbentuk manusia kayak kita. Tapi bisu, nggak bisa ngomong. Lantaran melihat kemaksiatan, kemungkaran, kebejatan moral di hadapan mata, tetapi kita diam saja. Tidak berkomentar apapun, juga tidak berani apapun. Niki berbahaya, apalagi karena saking banyak kemungkaran itu kita menjadi mati rasa. Mati rasa niku napa? Wah, biasa. Tidak ada efek. Ngono-ngono ya sekarepmu, ngoten akhirnya. Padahal ada sisi-sisi iman yang ketika kita melihat kemungkaran harus kita hadapi, ngoten lho. Harus kita hadapi. Niki yang harus kita pahami, sehingga apa? Ketika kita melihat kemungkaran, nggih, man ra'a minkum mungkaron niku nggih, falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Ini kan jelas. Jadi tingkatan-tingkatan keimanan itu jangan sampai hilang. Sehingga kita menjadi setan yang bisu. Selemah-lemah iman, ketika orang mukmin melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkari dengan hatinya. Niki selemah-lemah iman nggih. Jadi tidak boleh kita tidak mengingkari, meskipun memang tidak membawa perubahan sama sekali dengan keingkaran hati kita. Hati-hati niki masalah-masalah yang kaitannya dengan hati juga. Jadi kita ingkari dengan hati. Kalau memang sanggup, baru kemudian dengan lisan. Kalau memang sanggup, dengan tangan. Niki tingkatan-tingkatan. Dan ini konsekuensi keimanan. Tidak boleh seorang mukmin ketika dia melihat kemungkaran dan kemaksiatan, merajalela di mana-mana, dia diam seperti setan. Apalagi seneng. Apalagi wis mati rasa, tidak ada perasaan apapun dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Niki berbahaya. Terus barang siapa memang terus napa niki Fudail bin Iyad yang menghitung-hitung perkataannya daripada amal perbuatannya, niscaya memang orang ini pasti meminimalkan napa perkataannya yang tidak bermanfaat. Amal dhewek niki nggih saithik, urip nggih sedilu. Masa yang kita banyakkan itu ngomongnya, ngoten lho maksudnya. Sing diakehi ngomonge, mboten amal perbuatannya. Dan yang harus kita jadikan perhatian ma'asyiral muslimin nggih, orang yang mampu menahan lisan itu jelas dia orang yang selamat. Niki yang pasti. Sebisa mungkin kita harus menahan lisan kita dari perkara-perkara yang mboten enten manfaat ini. Kita lanjut ke bab
mencegah kemungkaran adalah bagian dari iman. Niki pun kita singgung tadi, tapi kita akan membahas hadisnya, hadis nomor ke 175. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal id qabla sholati Marwan. Orang pertama kali yang memulai sholat id dengan khutbah sebelum sholat itu adalah Marwan. Maksudnya ngeten. Niki kaitannya dengan kemungkaran. Sholat id itu mestinya sholat dulu baru khutbah. Tetapi Marwan ini khutbah dulu kemudian baru sholat. Ini jelas menyalahi ijma para ulama. Niki kan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya seorang laki-laki berdiri kemudian dia berkata, yaumal id qabla sholah Marwan. Terus menjalankan sholat id itu adalah sholat dulu baru khutbah. Orang niki berani menasihati seorang khalifah. Maksudnya ngoten. Orang ini berani langsung berdiskusi dengan khalifah, langsung ditegur, berdiri beliau. Terus niki masuk dalam ranah amar ma'ruf nahi mungkar yang mencegah langsung dengan perbuatan. Karena sudah isya ma'asyarul muslimin, pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar niki panjang, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, dan akan banyak manfaat yang kita peroleh dari permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu